Pergi ke Jepang melihat sakura. Cakep. Asik. Tanpa belajar budaya dan bahasa. Cakep. Selamat datang peserta webinar semua. Mari kita mulai acara penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia, Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Bapak Muhammad Pujono PhD. Selamat pagi, Sensei. Yang kami hormati narasumber webinar hari ini, Kadoto Fuga Sensei. Ohayo gozaimasu. Yang kami hormati moderator Ibu Alfi Mawada MSI. Selamat pagi, Sensei. Dan yang seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar ASPBJI Sumatera Utara hari ini, Jumat 19 Desember 2025 dengan tema kehidupan mahasiswa di Universitas Jepang. Minasan ohayo gozaimasu. Honjitsu wa oisogashi naka SPBJI Sumatera Hoboku Susai wo webinar noご参加いただき誠にありがとうございます。本日のテーマは日本の大学生活でございます。私はアナウンサーソナリアハシボンでございます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。Baiklah, peserta webinar semuanya, sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing. Foto bersama ini sebagai dokumentasi kegiatan. Baiklah, selanjutnya kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan resmi webinar yang akan disampaikan oleh Ketua SPBJI Wilayah Sumatera Utara kepada yang terhormat Bapak Muhammad Pujono MHD. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Honjitsu wa o isogashi naka. Nihon no Daigaku Seikatsu wo tema to shita webinar ni go sanka itadaite arigatou gozaimasu. Indonesia Nihongo Keiku Gakai ASPBJI kita Sumatera Shibu wo Dahio Itamashite Kokoro Yori Kange Moshiagemasu. Hadirin para peserta sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring pada kegiatan webinar Nihon no Daigaku Seikatsu, kehidupan mahasiswa di Universitas Jepang pada pagi hari dalam keadaan sehat. Atas nama Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang ASP Indonesia ASPBJI Wilayah Sumatera Utara, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada narasumber kita, Kadota Fugasan, guru bahasa Jepang program Nihongo Partner di Japan Foundation Medan, yang telah berkenan berbagi pengalaman dan wawasan mengenai kehidupan akademik di Universitas Jepang. Kadota Fugasan o isogashi naka, kichou na ohanashi o itadaki hontou ni arigatou gozaimashita. Webinar ini kami adakan sebagai ruang pembelajaran kontekstual, khususnya bagi para pembelajar bahasa Jepang, siswa dan mahasiswa, agar tidak hanya memahami bahasa secara linguistik, tetapi juga mengenal budaya akademik, sistem perkuliahan, serta nilai-nilai kehidupan mahasiswa di Jepang. Pemahaman ini menjadi bekal penting bagi generasi muda yang bercita-cita melanjutkan studi, mengikuti program pertukaran, maupun bekerja sama dengan institusi Jepang di masa depan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia atas dukungan dan kolaborasi yang sangat baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Akhir kata, saya berharap webinar ini dapat memberikan manfaat nyata, menambah wawasan serta memotivasi peserta untuk terus meningkatkan kompetensi bahasa dan pemahaman lintas budaya. Semoga diskusi hari ini berjalan dengan interaktif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau. Baiklah, selanjutnya kita ke inti kegiatan kita, yaitu kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Alfi Mawada MSI. Ohayou gozaimasu, Alfi Sensei. Ohayo Oke, gozaimasu. baik Terima kepada kasih iya, atas Sensei. baik kepada Ibu Alfi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya. Minasan ohayo gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ketua ASPBJI Sumatera Utara, Bapak Pujiono, PhD, kemudian narasumber kita hari ini yang telah menyempatkan waktunya, Kadota Fugasang, dan kemudian para peserta webinar hari ini. Saya lihat di sini ada
eh, sensei-sensei dari USU juga ya. Terima kasih atas kehadirannya dan semua mahasiswa dari Sumatera Utara atau mungkin ada yang dari luar ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, selamat datang di acara seminar dengan tema Nihon Daigakusei no Seikatsu, kehidupan mahasiswa di Jepang. Perkenalkan, saya Alfi Mawaddah yang akan bertugas sebagai moderator dalam seminar hari ini. Semoga acara hari ini bisa menambah wawasan kita bagaimana sih tentang kehidupan mahasiswa di Jepang, mulai dari kegiatan belajar, kemudian part-time job, organisasi, atau acara-acara lain yang ada di kampus Jepang. Baiklah, sekarang kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Hari ini kita sangat beruntung karena telah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak atau saya panggilnya mungkin Sensei ya, karena beliau termasuk salah satu asisten guru bahasa Jepang yang ada di Kota Medan yang ditugaskan oleh Japan Foundation, yaitu Fuga Kadota atau Kadota Fuga, yang sekarang sedang bertugas ya di SMA Paba dan SMA 6 Binjai. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Jepang di Universitas Doshisha dan sekarang sudah semester 5. Karena sekarang bertugas sebagai Nihongo Partner di Medan, maka beliau sedang cuti. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, saya akan langsung serahkan acara ini kepada pemateri kita, yaitu Fuga Kadota-san. Hai, Kadota-san, kyo yoroshiku onegai itasimasu. はい、よろしくお願いします。Bapak Ibu, untuk demi kelancaran dan demi pemahaman yang lebih baik lagi, saya izin untuk nanti menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Kadota-san. OK ですか？はい、大丈夫と思います。はい、OK です。はい。じゃあ、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、今日は日本の大学生活について説明します。Ya, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan mahasiswa Jepang. では、はい。じゃあ、まず自己紹介からします。Ya, saya akan mulai dari perkenalan diri. はい。私の名前は門田風雅です。Ya, nama saya adalah Kadota Fuga. ひらがなで書くと、この門田風雅 Ya, で、 kalau ditulis dengan hiragana itu ada Kadota Fuga. で、漢字で書くと、このちょっと難しい漢字です。 Ya, kalau ditulis dengan kanji mungkin kanjinya agak sedikit sulit ya. はい。で、私の出身は大阪です。 Asal saya dari Osaka. はい。で、今は、日本で大学生ですが、休学していて、今、日本語パートナーズに参加しています。 Nah, sekarang saya sebagai mahasiswa di Jepang, tapi karena sedang bertugas di luar negeri, saya sekarang bekerja sebagai Nihongo Partners di はい。Indonesia. 右の写真は私ですね。 Ya, ini ada foto saya di sebelah kanan. はい。これは、今年の8月の写真です。 Ini adalah foto saya di tahun ini bulan 8. はい。これは浴衣を着ていますね。 Nah, ini sedang memakai yukata. はい。浴衣着たことありますか、皆さん。 Nah, Minasang pernah pakai yukata nggak? ぜひ着てみてください。 Ya, silahkan dicoba pakai ya. はい。じゃあ次行きましょうか。はい。じゃあ私は今 NP として活動していますね。 Nah, sekarang saya sedang berkegiatan sebagai NP. はい。じゃあ NP とは何ですか？ Apa itu NP ya? はい。一つ目、日本語のクラスのお手伝いをします。 Nah, yang pertama adalah membantu kelas bahasa Jepang. はい。で、二つ目、日本の文化紹介をしています。 Kemudian yang kedua adalah mengenalkan budaya Jepang.
はい。で、一番左の写真は、抹茶、茶道をしている様子です。Nah, ini di sebelah kiri kita bisa lihat foto mereka sedang kegiatan untuk sado, うん。untuk upacara minum teh. じゃあ、見て。で、左から2番目は、カリグラフィーですね。書道をしています。Nah, kemudian ada kegiatan shodo, kaligrafi Jepang. この漢字わかりますか？ Ada yang tahu kanji ini apa? これは花ですね。Ya, 花。ini adalah kanji bunga, hana. はい。で、右から2番目は、高校生の、日本の高校生の制服を紹介しました。Nah, kemudian ada kegiatan untuk memperkenalkan eh, seragam siswa di Jepang. うん。で、一番右は、折り紙をしました。Nah, kemudian yang paling terakhir, yang paling kanan adalah origami. はい。これを、インドネシアの高校で私は仕事をしています。Nah, ini adalah pekerjaan saya di SMA di Indonesia. はい。私は大学生ですね。だから専攻があります。Nah, saya sebagai mahasiswa pastinya ada jurusan saya. はい。私の専攻はアジアの地域研究です。Jurusan saya adalah kajian wilayah Asia. はい。例えば、その政治について勉強したり、文化について勉強したり、あとはそのアジアの社会のシステムについて勉強しています。Misalnya belajar tentang politik, budaya, kemudian sistem masyarakat di Asia. この写真は、私の授業の様子です。写真です。Nah, ini adalah contoh dari apa yang saya pelajarin di jurusan saya. はい。これは、インドネシアの独立の過程について説明していま Ini す。adalah tentang proses kemerdekaan Indonesia. はい。皆さん多分わかりますね。1928年はスンパフムダですね。Ya, ini ada Sumpah Pemuda ya, yang pada tahun 1928. 大体こんなことを勉強しています。Ya, kira-kira inilah yang saya pelajarin di kampus. じゃあ次ですね。じゃあ次、はい、今日は、まず1番目、日本のイメージをまず紹介します。聞きま Ya, す。ini akan yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana citra Jepang. で、2つ目、日本の街の紹介をします。Yang kedua adalah memperkenalkan kota-kota di Jepang. で3つ目、日本の大学のスケジュールを紹介します。Yang ketiga adalah schedule universitas di Jepang. で、4つ目、実際に私は大学でビデオを撮ってきて、そのビデオを一緒に見ます。Kemudian saya sudah merekam video saya dan itu nanti saya akan memperlihatkannya. はい。で、5つ目、アルバイトと課外活動などを紹介します。Kemudian saya akan menjelaskan tentang pekerjaan part-time, paruh waktu, dan juga kegiatan di luar. はい。で、最後にまとめをします。Dan terakhir adalah kesimpulan. あ、皆さん、日本のイメージはありますか？ Nah, Minasang, bagaimana citra Minasang terhadap Jepang? もしコメントに書いてみてください。 Ya, さ silahkan mungkin ditulis di kolom komentar ya. Bagaimana apa yang Minasang pikirkan saat pertama kali mendengar Jepang? Oh, うん、mangga. ありますね、あります。他にありますか？働き、Yuk, yang lain budaya ramen. 油山が、ラーメンですね。ラーメン、メダルにもありま Hokamuye. す。アニメ、たこ焼き。うん、アニメですね。特撮。うん。Jipo. で音楽もありますね。はい、いっぱいありますね、日本のイメージ。Kamen Rider. はい、ありますね。スライドの左上の写真は有名ですね。知ってますか？ Nah, yang paling kiri, foto yang paling kiri
皆さんtahu itu apa? で、これは山ですね。富士山ですね。Nah, ini adalah Gunung Fuji. うん。で、左下の写真は神社ですね。Ya, yang di bawahnya adalah kuil. うん。で、右上のこのお城の写真ですね。Ya, kemudian di sebelah kanan atas itu ada istana. うん。で、桜がありますね。Ada bunga sakura juga. はい。あとは、雪がありますね。Nah, di Jepang juga ada salju ya. インドネシアありますか？ Di Indonesia adakah salju, Minasa? ないですね。Ada. Ada あ、kan? あ、Di あ、Gunung Jayawijaya mungkin ya. そうですね。山のとこにもありますね。う Hai. ん。そう、あとは食べ物は、右上は寿司ですね。Ya, ada sushi ya di sebelah kanan. あとは天ぷら Ada tempura, はうどんですね。ada udon juga. 他にもラーメンとか、たこ焼きとか、たくさんありますね。Ya, ada juga kayak seperti ramen, takoyaki, dan ada banyak ya. うん。そうですね。じゃあ、次、日本の大学生のイメージはありますか？ Nah, sekarang bagaimana menurut Minasang tentang mahasiswa Jepang? Apa yang Minasang pikirkan saat mendengar mahasiswa Jepang? もしよかったら書いてみてください。チ Ya, ャット。silakan ditulis di kolom komentar. 難しいと思いますね。Hmm, そうですね。ファシリタスにゃー、うん、そうですね。うん、お忙しい。うん、そうですね。何ありますか？もう真面目そう。そうで、忙しい。うん、そうですね。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、忙しいですか？うん。Ya, bagaimana Minasang? Apakah sibuk kira-kira? それか、みんな勉強しないですか？ Atau mungkin nggak suka belajar ya? あとは、おしゃれですか？ Ya, atau mungkin cantik, keren ya, 真面目？ rajin あとは、まあ、アルバイトとかたくさんしていますか？ ya, ataukah bekerja paruh waktu banyak うん。あとは、施設が充実していますか？ atau fasilitasnya yang bagus? はい。まあ、今日わかります。すべて。 Ya, hari ini kita akan bisa mengetahui semuanya. はい。じゃあ次。はい。たくさん文字がありますね。Nah, ini ada banyak huruf di sini ya. はい。今日すべて私が説明します。Nah, hari ini semuanya akan saya jelaskan. あと、一つ目は、いつ大学に入学しますか？ Ya, kapan masuk universitas? うん。で、二つ目、いつ卒業しますか？ Yang kedua ada kapan lulus dari universitas? 三番目、何年間で卒業ですか？ Ya, kemudian berapa tahun untuk bisa lulus dari universitas? で、四つ目、学生はどこに住んでいますか？ Ya, biasanya mahasiswa tinggal di mana? で、何で学校に行きますか？ Ya, naik apa untuk pergi ke kampus? で、大学の授業はどうですか？ Bagaimana kelas di sana? で、課外活動とはは何ですか？ Nah, bagaimana kegiatan di luar kampus? はい。で、アルバイトはどうですか？ Ya, bagaimana kerja paruh waktu? で、いつ仕事を探しますか？ Kapan para mahasiswa ini mencari pekerjaan? 今日すべてわかります。Ya, semuanya hari ini akan kita bisa mengerti. はい。楽しみにしといてください。Ya, silahkan ditunggu ya. はい。じゃあ次ですね。これはどこですか？ Nah, Minasa, ini di mana ya? 日本ですね。Ya, ini adalah Jepang ya. はい。で、北海道、京都、広島、福岡、仙台、東京、名古屋、大阪がありますね。
Ya, ada Hokkaido, Kyoto, Hiroshima, Fukuoka, Sendai, Tokyo, Nagoya, dan Osaka. はい、これは日本の大きな町の名前です。Ini adalah nama-nama kota besar yang ada di Jepang. うん、皆さんすべて知っていますか？ Minasang, apakah tahu semuanya? 多分、仙台とか福岡は少し難しいかもしれません。Ya, mungkin Sendai atau Fukuoka agak sedikit sulit ya. その他は多分有名ですね。Nah, mungkin kalau yang lain, eh, karena terkenal ya, mungkin Minasang tahu ya. うん、いいですね。じゃあ次。はい、これは北海道の写真です。Nah, ini adalah Hokkaido. うん、北海道は日本の一番上ですね。Hokkaido itu ada di paling atas Jepang ya. うん、今は12月ですから冬です。Nah, karena bulan ini adalah bulan 12, maka musim dingin. うん、だから雪がありますね。Karena itu akan ada salju. で、この右上の写真は雪祭りです。Nah, di sebelah kanan itu ada festival salju. うん、これはすべて雪からできています。Nah, ini semuanya terbuat dari salju. はい、多分すごいですね。Ya, sangat luar biasa ya. うん、あとは、そうです。冬ですからとても寒いです。Ya, karena ada salju ya, jadi sangat dingin. うん、そうですね。ぜひ行ってみてください。Ya, silahkan coba datang ya. 次、仙台ですね。Selanjutnya Sendai. 仙台は、東北地方で一番大きな町です。Nah, Sendai ini ada di bagian Tohoku, う yang ん、paling kota yang paling besar di bagian Tohoku. はい。この左の写真は牛タンという食べ物です。Nah, yang di sebelah kiri itu adalah makanan yang disebut dengan gyutang. うん、牛タンは牛のベロ、舌ですね。Nah, gyutang itu adalah lidah dari sapi. うん、とても美味しいです。Ya, sangat enak. はい、もし、チョバしてみてください。Ya, silahkan dicoba ya. 次、はい、これ東京ですね。Ya, selanjutnya ada Tokyo ya. 東京は皆さん知っていますね。Nah, kalau Tokyo pasti Minasang sudah tahu. うん。東京は日本の首都です。Tokyo adalah ibu kota Jepang. うん。多分、ジャカルタに似ていると思います。Nah, menurut saya ya Tokyo ini seperti dengan Jakarta. うん。東京からインドネシアへ飛行機で直接行けます。Nah, dari Tokyo ke Indonesia itu bisa langsung ya naik pesawat. うん。だから、もし皆さんが日本に行くとき、東京に行くと思います。Nah, kemungkinan misalnya Minasang datang ke Jepang itu mungkin akan tiba di Tokyo. うん。この左の赤色の写真は東京タワーです。Nah, yang di sebelah kiri yang warna merah ini adalah Tokyo Tower. はい。で、その右が東京スカイツリーという名前です。Nah, selanjutnya ada Tokyo Skytree. はい。これは、東京スカイツリーは634メートルあります。Ropyaku Sanju Meter. 44メートル ?634。Roku Sangyong. は Nah, い。tingginya itu adalah 634 meter. うん。で、この右上の写真はどこですか？ Nah, kalau yang sebelah kanan itu di mana ya, Minasang? Ada yang tahu? 知ってますか？ Oh ya, mungkin tahu ya. Ini はい。 terkenal banget soalnya nih. うん、これは渋谷ですね。Ya, ini adalah Shibuya. はい。皆さんアニメの呪術廻戦を知っていますか？ Minasang tahu Jujutsu Kaisen? 呪術廻戦。今、ビオスコップで映画してます。Ya, sekarang ada tampil di bioskop ya. うん。なんと、渋谷事変という名 Ya, 前で。itu ada namanya adalah Shibuya 事 Jihen. 変。はい。で、右下の写真は浅草です。Nah, yang di bawah kanan itu adalah Asakusa. はい。多分有名だと思います。Ya, ini juga terkenal menurut saya. はい。東京はたくさん人がいますね。Ya, kalau di Tokyo itu pasti orangnya ramai ya. うん。そうですね。はい。これは名古屋ですね。Selanjutnya Nagoya.
名古屋は大阪と東京の間にある町です。Ya, kalau Nagoya ini adalah di tengah-tengah antara Tokyo dan Osaka. うん。名古屋は、皆さん、インドネシア、トヨタがありますね。Nah, kalau di Indonesia kita mungkin ada tahu ada mobil Toyota ya. トヨタたくさん走ってますね。Ya, 車。banyak ya mobil Toyota di Indonesia. はい。トヨタ、名古屋はトヨタの本社に近いです。Nah, Nagoya ini ada di dekat perusahaan itu perusahaan Toyota ya. Jadi pusat perusahaan Toyota. うん。大きい工場があります。Ada pabrik besar di sana. うん、そうですね。はい、次は大阪ですね。Nah, selanjutnya Osaka. はい。大阪は皆さん知ってますね。Nah, pasti minasan tahu ya Osaka. 大阪は日本で2番目に大きい町です。Nah, Osaka itu adalah kota kedua terbesar di Jepang. うん。たこ焼きがあります。Ya, ada takoyaki. うん。あとは、関西弁知っていますか？ Nah, minasan tahu kansai be? 関西 Kalau 弁。ingat kansai. 例えば、なんでやねん。Ya, contohnya misalnya, nande ya, Nen? そうですね。ありますね。じゃあ次ですね。はい、Ya,次は広島です selanjutnya, ね。selanjutnya Hiroshima. はい。広島も有名だと思います。Ya, Hiroshima juga terkenal. うん、広島は中国地方で大きい町です。Nah, Hiroshima ini adalah kota yang paling besar di bagian Chugoku. うん。日本の歴史で大切な町です。Ya, di sejarah Jepang ini adalah kota yang penting. うん。これ、右上の写真がそうですね。Nah, ini ada di sebelah kanan atas ada foto. うん。で、右下の写真は広島焼きという食べ物です。Nah, yang di bawah ada Hiroshima Yaki namanya makanannya. うん。お好み焼きに似ています。Ya, ini mirip dengan okonomiyaki. うん。次ですね。はい、次は福岡です。Ya, selanjutnya Fukuoka. 福岡は知っていますか？ Nah, minasan apakah tahu Fukuoka? 福岡はどうかな？Ya, bagaimana ya? Kalau Fukuoka mungkin tahu ya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. うん。福岡は九州で一番大きい町です。Nah, Fukuoka itu adalah kota yang paling besar di Kyushu. はい。この左上の写真は屋台と言います。Nah, yang di sebelah kiri ini ada yang disebut dengan yatai atau kalau kita mungkin bisa dibilang seperti kaki lima gitu ya. うん。これは多分バルンに似ていると思います。Ya, mirip seperti warung. うん。バルンでラーメンを食べます。Di warung biasanya atau di yatai ini biasanya makan ramen. うん。右下は神社ですね。Nah, di bawah sebelah kanan ada kuil. うん。福岡には大きい神社があります。Nah, di Fukuoka itu ada kuil yang sangat besar. うん。はい。では、その富士山ですね。Selanjutnya adalah Gunung Fuji. はい。富士山はどこにあるか知っていますか？ Minasan tahu nggak Gunung Fuji ada di mana? 富士山はここですね。Ya, ini Gunung Fuji ada di sini ya. はい。富士山は、山梨県と静岡県の間にあります。Nah, Gunung Fuji itu ada di antara prefektur Yamanashi dan prefektur Shizuoka. うん。で、富士山は、ユネスコの世界文化遺産に登録されています。Nah, Gunung Fuji ini sudah diakuin sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. 次は京都ですね。Selanjutnya adalah Kyoto. はい。京都は、日本の伝統的な街です。Ya, Kyoto ini adalah kota tradisional Jepang. はい。で、たくさんの観光客がいます。Ya, ada banyak wisatawan. うん。左上の写真も、右上の写真も有名だと思います。Ya, foto yang di sebelah kiri maupun yang sebelah kanan menurut saya itu tempat yang terkenal. うん、そうですね。はい。京都ですね。京都は、私の大学は京都にあります。Ya, bicara tentang Kyoto, universitas saya itu ada di Kyoto, di kota Kyoto.
はい。これは大学の写真です。Ini adalah foto universitas saya. はい。で、今は12月ですから、クリスマスツリーがあります。Karena ini bulan 12, maka ada pohon Natal di universitas. はい。で、じゃあ、ちょっと私の大学について説明しますね。Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang universitas saya. はい。私の大学の名前は、同志社大学と言います。Nama universitas saya adalah Doshisha University. はい。同志社大学は京都にあります。Universitas Doshisha ada di Kyoto. 1875年にできました。Dia berdiri pada tahun 1875. で、大学を作った人は新島城です。Pendirinya adalah Nijima Jo. はい。新島城は、日本の歴史の教科書に出てくる有名な人です。Jadi Nijima Jo ini adalah orang terkenal yang namanya juga keluar di sejarah Jepang. うん。大学には約3万人の学生がいます。Jumlah mahasiswanya ada sekitar 30.000 orang. うん、多いですか？ Bagaimana Minasa? Apakah ini termasuk banyak atau sedikit? ぜひ。そうですね。で、14の学部があります。Ada 14 fakultas. うん、たくさんのことが学べます。Ya, bisa banyak belajar berbagai macam hal. うん、そうですね。はい。じゃあ次は、今から大学の説明ですね。システムの説明します。Ya, selanjutnya akan saya jelaskan tentang sistem universitasnya. うん、これは S1 のスケジュールですね。Ini adalah schedule untuk S1. うん、で、まず左から入学します。Ya, dari kiri kita mulai masuk universitas. はい。で、卒業まで4年間で卒業します。Nah, untuk bisa lulus, maka membutuhkan waktu 4 tahun. うん。で、4年間ですから、1年生、2年生、3年生、4年生と言います。Nah, karena 4 tahun, maka sebutannya adalah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. うん、日本では、セメスターサトゥ、ティガ、リマ、トゥジュフはあまり言いません。Nah, biasanya di Jepang itu tidak disebutkan dengan semester ya. Jadi misalnya semester 1, mahasiswa semester 3 itu tidak disebutkan dengan seperti itu. はい。で、学生卒業した後は、働くか、S では大学院に行く人が多いです。Nah, setelah lulus, mahasiswa itu bisa bekerja atau juga melanjutkan ke S2. うん。でも、理系の人、サイエンスの人は大学院に進む人が多いです。Nah, tapi untuk mahasiswa jurusan sains itu banyak yang melanjutkan ke S2. うん、そうですね。はい。これは、1年のスケジュールですね。Ya, ini adalah schedule 1 tahun. はい。日本の学校は4月に入学します。Nah, universitas di Jepang itu mulainya adalah bulan April. はい。これは、小学校 S で、小中学校 SMP、高校 SMA すべて同じです。Nah, ini sama ya dari mulai SD, SMP, SMA itu semuanya sama di bulan April. うん、多分違いますね、インドネシアと。Nah, ya mungkin beda ya dengan di Indonesia. はい。で、4月から8月まで学校があります。Dari mulai bulan April sampai Agustus itu ada sekolah. これを春学期または前期と言います。Nah, itu disebut dengan semester pertama atau disebut dengan Harugaki atau Zenki. うん。で、8月から9月の間は夏休みと言います。Nah, dari bulan Agustus sampai September itu ada liburan musim panas. はい。で、夏休みが終わった後、9月から、来年の2月、3月まで学校があります。Nah, kemudian dari mulai bulan 9 sampai bulan Februari di tahun selanjutnya itu ada semester kedua.
うん。その名前を秋学期または後期と言います。Ya, itu disebut dengan akigaki atau koki. うん。で、3月から、2月3月から4月までの間、春休みがあります。Nah, kemudian dari bulan 3 ke bulan 4 itu ada liburan musim semi. うん。もし4年生、セメスタードラパンの人は卒業します。Nah, jadi misalnya Minasang ada di semester 8, maka akan lulus. うん。そうですね。はい。じゃあ次は、とある私の一日です。Nah, di sini adalah keseharian saya ya. うん。まず朝、学校へ行きます。Ya, pagi hari pergi ke sekolah, で、9時、朝ごはんを食べます。jam 9 makan sarapan, で、9時半、勉強します。jam 9.30 belajar, で、勉強した後、授業を受けます。ya setelah belajar kemudian ikut kelas. はいで、昼休みがありますね。Ada juga istirahat siang, で、ずっと6時まで授業があります。kemudian ada kelas sampai jam 6. で、授業の後、アルバイトに行きます。Nah, setelah belajar, saya lanjut untuk kerja paruh waktu. で、アルバイトは10時に終わります。Kerja paruh waktu saya selesai jam 10. で、10時に家に帰ります。Ya, jam 10 saya langsung pulang ke rumah. はい。じゃあ、このスケジュールのビデオを見てみましょ Nah, sekarang ayo kita lihat video dari schedule ini ya. う。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。見えますね。Nah, bagaimana Minasang? Apakah sudah kelihatan? OK ですね。はい。じゃあ、見てみましょ Oke, hai. う。弊社の学校に行きます。朝ごはんですね。サラパンです。Ya, sarapan ya. 僕はパンです。スタディルームですね。Ya, ini adalah eh, ruang belajar ya. 今インドネシア語を勉強しました。Saya belajar bahasa Indonesia. 次は授業を受けます。Ya, selanjutnya saya ikut kelas. で、これは英語の授業ですね。Ini adalah kelas bahasa Inggris. 次は授業が終わった後、ご飯を買います。Ya, setelah kelas saya makan. コンビニですね。Ya, ini minimarket.
おにぎり買いました。Ya, jadi saya beli onigiri. 留学生のたくさん。Ya, jadi banyak mahasiswa asing ya. これは授業ですね。また。Ya, selanjutnya ikut kelas lagi. アルバイト、アルバイト、Selanjutnya saya pergi untuk kerja part-time. これは京都の街の様子です。京都の街です。Ya, ini ada kota Kyoto ya. たくさん観光客がいます。Ya, banyak wisatawan ya. はい。これは、私はカフェで働いています。Ya, saya bekerja di kafe. 今、片付けをしています。Ya, ini sedang lagi beres-beres. 家に帰れます。Ya, kemudian pulang. これバスの写真です。バスの Nah, 動画 ini です。foto di bus ya. はい。そうです。皆さん、わかりましたか？ Nah, bagaimana Minasang? Kira-kira sudah paham bagaimana keseharian saya? そうですね。大学もまあ綺麗ですね。Ya, universitasnya bersih ya. うん。いっぱい食堂。これもご飯も日本の食べ物ですね。Nah, untuk sarapannya juga ya makanan Jepang ya. うん。日本もお米を食べます。Ya, di Jepang juga makan nasi ya. うん。そうですね。あと味噌汁とか。Ya, atau juga ada miso siru. うん。これ実は100円です。Ini harganya 100 yen. はい。大学のプロモーションで食べます。Ya, 一 ini ada promosi dari kampus ya. うん。みんな朝ごはんを食べてくださいという。Ya, jadi kampusnya itu sedang promosi untuk mahasiswanya silahkan sarapan gitu ya. 大学生は朝ごはんを食べない人が多いです。Ya, mahasiswa itu biasanya banyak yang nggak sarapan. うん。だから大学は、学生に、健康、セハットになってほしいように安くします。Nah, jadi kampus supaya mahasiswanya jadi lebih sehat, jadi kampus itu menjadikan harganya itu memurahkan harganya. うん、そうですね。まあ、京都、川がありますね。Ya, di Kyoto itu ada sungai. うん、またこれカフェですね。Ya, ini kafe tempat kerja saya. うん、多分インドネシアと似ていると思います。Ya, sepertinya mirip dengan kafe-kafe di Indonesia. うん、はい。以上、私の一日でした。Ya, ini adalah satu harian keseharian saya. うん。はい、じゃあ次、見えてますか？ Ya, minasan, apakah sudah kelihatan? Sudah ya. Hai, ngitemasu. じゃあ、はい。学生はどこに住んでいますか？ Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa Jepang tuh tinggal di mana ya, Minasang? うん。みんな、日本は、だいたい両親の家、そしてアパート、あとは寮に住んでいます。Ya, biasanya mahasiswa-mahasiswa itu tinggal bersama orang tua atau juga di apartemen atau juga di asrama. うん。だいたい両親の家に住んでいる人、アパートの人、だいたい50、50% 50%くらいですね。Ya,
Persentasinya yang tinggal bersama orang tua dan yang di apartemen itu ya 50-50%. うん。で、じゃあ、インドネシアはどうですか？ Nah, kalau di Indonesia bagaimana ya, Minasang? うん、Nah, mungkin どこから？聞きましょうか。はい、聞きましょこちらは大学生がたくさんいますから、う。ううんん。知りたいですね. Ya, はい。Minasang ini banyak yang mahasiswa ya. Sekarang tinggal di mana nih? Sama orang tua, atau kos, atau asrama? Ayo, silakan di kolom komentar. うん、おでんがおらん Oh, と。dengan orang tua. Ryosin to 住んでいますね。うん、そうですね。kos, Ryosin no ie. うん、美味しいです。Hmm. そうですね。だいたい両親とまたはコースですね。そうですね。アスラマンは少ないですね。そうですね。うんそうですよね。はい。まあ、大体日本と同じですかね。う Ya, ん。うん。jadi sama dengan Jepang ya. う Mirip ん。dengan Jepang. は Ya, Minasang boleh ini ya, boleh di sini boleh aktif ya. Misalnya kalau ditanya, boleh langsungい。うん。dihidupkan mikrofonnya, dijawab ya, supaya kita lebih interaktif ya. うんうんうん。はい。じゃあ次。じゃあ、学生は大学まで何で行きますか？ Nah, kemudian kira-kira naik apa ya sampai ke universitasnya? はい。日本は大体自転車で行く人、あ Ya, と di は、Jepang biasanya naik sepeda, あとは電車、kemudian kereta, バス、bus, あとは歩いていく人、ya, jalan kaki. いますね。でも、バイクで行く人、車で行く人は少ないです。Ya, jadi tadi sepeda, naik kereta api, bus, jalan kaki itu banyak ya. Tapi yang naik motor atau naik mobil itu sedikit. うん、私の大学はバイクはダメです。Ya, di kampus saya tidak boleh naik sepeda motor. うん、なぜなら、駐車場、パルキランがないです。Ya, kenapa nggak boleh? Karena nggak ada parkiran khusus sepeda motornya. うんもし、バイクで行きたいなら、自分でお金を払ってください。Ya, jadi misalnya ingin banget nih naik motor harus bayar ya. うん。車の人はほとんどいないですね。Ya, kalau naik mobil nggak ada ya, hampir tidak ada. うん。じゃあ皆さん、インドネシアはどうですか？ Nah, kalau di Indonesia bagaimana Minasang? Minasang naik apa? Ya, boleh disampaikan langsung atau di kolom komentar. うん。Pergi ke kampus naik apa ya? バスですね。バスで通っています。うんうんうんうん。そうですね。Kereta. 入れたります。Kereta maksudnya motor ya kali ya. よおー、両親と車ですね。うん自転自車。転車。珍しいですね、インドネシア。がありますか？ Yang jalan kaki ada nggak ya? セパラモー Sepeda ト。motor. Kalau yang ngekos mungkin ada yang jalan kaki ya. これ、Ada jalan kaki ini. Ada ite mo imasu ne. うんうんうん。そうです。グラブも。くれた。うんうんうんうん。そうですね。セペダモトルは多いですか？そうですね。うんSepeda motorの方が多いんですね。多いですね。Ya, lebih banyak sepeda motor ya sepertinya ya Minasang. アンコットの人はいますか？ Ada yang naik angkot nggak Minasang? Ayo angkoters, angkoters. アンコットはいないかなあ、いますね。Ah, いますね。はいはいそうだ、アンコットいますね。あとはバスの人もいますね。Ya, ada yang naik bus juga ya. グレーブの人もいましたね。Hai, ada yang naik Grab juga. あとはジャランカキ、徒歩ですね。Ya, ada juga yang jalan kaki rupanya ya. うん。これも、まあ似ているかな。
Ya, ini juga mirip ya, sepertinya sama di Jepang. うん。はい。じゃあ次。はい、じゃあ、授業の特徴、説明 Ya, します。selanjutnya saya akan jelaskan tentang gaya perkuliahan di Jepang. はい。でもこれは私の意見です。Nah, ini adalah pendapat saya ya. はい。だから、すべての大学が、この、この通りではありません。Ya, jadi mungkin kalau dibandingin sama semua universitas mungkin sedikit beda ya. はい。じゃあ説明しますね。Oke, akan saya jelaskan. まず一つ目、授業の形式です。Nah, yang pertama ada bentuk perkuliahannya. うん。まず、大きな教室、大講義で、教授、先生の話を聞くだけの授業が多いです。Nah, jadi ada perkuliahan di mana kelasnya terlalu besar うん。sehingga mahasiswa hanya bisa mendengarkan penjelasan dosen. うん。だから、例えば発言、喋ったりとか、発表、プレゼンターシーの機会は少ないです。Nah, karena hanya bisa mendengarkan penjelasan dosen, maka kesempatan untuk bisa berbicara, untuk bertanya itu lebih sedikit. うん。でも、少人数、少ない人のクラスとか、あとは外国語の授業は喋るときあります。Nah, tapi begitupun ada kelas yang mahasiswanya jumlahnya sedikit, うん。seperti juga misalnya kelas bahasa asing, うん。 itu mahasiswanya sangat sedikit. はい。インドネシアはどうですか？大きい教室ですか？小さいですか？ Nah, kalau di Indonesia bagaimana kelasnya, Minasang? Besar atau kecil? どうですか？ち Sisa ya? 小さい、多分そうですね。口。Kecil. うん。そうですね。小さい教室もあるかもしれないです。うん。Ya. そうですね。じゃあ次、評価の仕方ついてです。Nah, selanjutnya tentang cara penilaian. うん。日本の大学は、だいたいレポートかテストか出席でつける先生が多いです。評価する人が多いです。Nah, untuk penilaian biasanya dosen akan menilai berdasarkan hasil tes, laporan, dan juga kehadiran. うん。で、出席することが大事な授業と、テストだけで成績をつける授業があります。Nah, jadi ada juga mata kuliah yang ditentukan itu dengan hasil ujiannya. Ada juga yang juga penting banget kehadiran dalam mata kuliah tersebut. うん。例えば、経済学部とか、あとは商学部、コマースの学部はテストだけの授業が多いです。Nah, misalnya dalam ekonomi ya, dalam jurusan ekonomi itu sangat penting tes ya. うん。だから、出席、あの、大学、友達ですね、先輩から、テスト、昔の問題をもらいます。Ya, nah jadi karena kehadirannya tidak terlalu penting, nah jadi bisa mendapat bocoran soal dari senpai ya, dari senior. だから、テストだけ勉強したら、出席はしなくていいです。Ya, jadi tidak perlu ikut kuliah ya, tidak perlu hadir kuliah, kemudian hanya belajar untuk ujian saja. でも多分それはあまり良くないですね。Ya, itu ya mungkin nggak terlalu bagus ya. うん、そうですね。そうじゃあ次ですね。はい、Ya, 次は selanjutnya. 単位のシステムです。Ya, selanjutnya ini adalah SKS ya, sistem SKS-nya. はい、これは私の場合ですね。Ini sistem SKS yang eh, punya saya. うん、はい。まず4年間、大学は4年間ですね。Ya, ini untuk universitas atau kampus yang 4 tahun ya untuk S1. うん。だから4年間で124単位を集めます。Nah, jadi selama 4 tahun itu harus mengumpulkan 124 SKS. うん。で、1つの授業は2単位です。
Satu mata kuliah biasanya bernilai 2 SKS. でも、外国語の授業は1単位です。 Nah, tapi untuk kelas bahasa asing itu hanya 1 SKS. で、日本は必修の授業と選択の授業があります。 Nah, jadi di universitas di Jepang itu ada mata kuliah wajib, ada juga mata kuliah pilihan. うん。学生は自分で授業を選べます。 Nah, mahasiswa itu bisa memilih mata kuliahnya sendiri. で、選択の授業はたくさんあります。 Jadi mata kuliah yang pilihan itu yang bisa dipilih itu banyak. 例えば、専攻が経済だとしますね。 Ya, contohnya ada masalah di jurusan ekonomi ya misalnya. もし、小学、コマースのことについて学びたければ、その授業を取ることができます。Sogaku, 小学部、コマース。Komas. コマー Ya, ス。 jadi misalnya di jurusan komunikasi masyarakat ya mungkin ya, Komas ya. Saya juga kurang paham nih. Komas ya, di jurusan Komas itu ada banyak mata kuliah pilihan. はい。で、まあ、同じ専攻でも、いろいろなことを学ぶことができます。 Ya, jadi di jurusan itu misalnya ada mahasiswa yang jurusannya sama itu bisa pilih mata kuliah yang berbeda gitu. でも、まあ理系の人、サイエンスの人は必修の授業が多いですから、選択の授業は少ないです。 Nah, tapi untuk jurusan sains sendiri karena mata kuliah wajibnya banyak, jadi tidak bisa memilih mata kuliah pilihan う yang ん lebih banyak. インドネシアはどうですか？選択の授業はありますか？ Nah, kalau di Indonesia bagaimana, Menasang? Apakah ada mata kuliah pilihan? どうですか？コメントに書いてみてください。Nah, silahkan coba di kolom komentar, silahkan dituliskan. うん。インドネシア語でも大丈夫です。 Ya, bahasa Indonesia juga boleh. うん。ありますね。Arimas ne. ありますね。Hmm. そうですね。うん。そうですね。Pendidikan agama kewirausahaan. Oh, berarti ini boleh pilih ya, mau ambil agama atau kewirausahaan gitu? Ini yang wajib atau yang pilihan ya? Setahu saya kalau pendidikan agama kewirausahaan itu wajib ya. Isu des, boleh. 必修です。Hmm. 必修もありますね。そうですね。じゃあ次行きましょうか。Ya, kita lanjut. はい、次は課外活動についてです。Ya, selanjutnya adalah kegiatan di luar kampus. はい、大学の課外活動のことをサークルまたはクラブと言います。Ya, jadi kegiatan di luar kampus itu ya bisa disebut dengan circle atau juga klub ya, atau kita biasanya bilangnya UKM ya. 日本の大学、まあ、大きい大学にはサークルとクラブ活動がたくさんあります。 Ya, di universitas di Jepang itu banyak sekali circle atau UKM yang ada. でも多分小さい大学は少ないと思います。 Nah, tapi di universitas yang kecil itu mungkin sedikit. はい。で、サークルは音楽とかスポーツとか文化活動など学生が自由に参加できる団体です。 Ya, jadi kalau circle itu bisa diikutin misalnya seperti musik, olahraga, うん。kebudayaan. Nah, ini biasanya circle yang lebih mudah gitu ya, うんう lebih ん。 mudah dimasukin. はい。で、友達を作る大切な場所です。 Nah, ini juga biasanya circle untuk menambah teman ya. で、じゃあ、クラブはサークルよりも活動が厳しくて、練習とかルールが多いのが特徴です。 Nah, untuk di klub atau di UKM itu biasanya peraturannya lebih ketat, seperti itu lebih disiplin.
dan itu menjadi ciri khasnya. うん。だから、まあ、サークルは趣味で、クラブは本当に真面目にする人が入ります。Nah, biasanya mahasiswa itu kalau hanya ingin melakukan hobi ya, itu akan masuk ke circle ya. Tapi kalau misalnya ingin benar-benar serius menjalaninya, う itu ん。akan masuk ke UKM. うん。インドネシア、皆さんはサークル、クラブに入っていますか？ Nah, Minasang apakah masuk ke UKM atau ada circle? Kalau di sini circle itu semacam apa ya? eh, komunitas ya, komunitas-komunitas seperti itu yang ada di kampus. Kalau klub itu seperti unit kegiatan mahasiswa yang resmi seperti itu, yang dia sudah diatur dari universitas. う Nah, ん。kalau komunitas di kampus juga banyak ya, はい。komunitas A, B, dan lain-lain ya. うん。 Nah, Minasang ikut klub atau komunitas apa nih di universitasnya? Coba, ayo ditulis di kolom komentar atau langsung aja Cuminai. Ya, nggak ada ini ya, nggak punya hobi ya. Jadi Arbaito. そうですね。アルバイトもありますね。Kyominai desu ne. うんうん。Jadi そうです。nggak karena ini ya harus Arbaito ya. うん。そう、日 Hmm. 本の学生も、そうです。興味がある人だけ入ります。Ya, jadi memang di universitas di Jepang itu ya mahasiswa pun masuk berdasarkan itu apa yang diinginkannya gitu ya. Ketertarikannya di mana. うんうんうん。そうですね。あんまりかな。そうですね。じゃあ、次行きましょうか。は Ya, い。kita lanjut. 次は私のサークルです。Ini adalah circle saya ya, komunitas saya. はい、私は国際ボランティアサークルに入っています。Ya, saya masuk ke komunitas relawan internasional. はい。私の専攻は国際ですから興味があります。Ya, karena jurusan saya ada keterkaitannya dengan internasional, maka saya punya minat untuk di komunitas ini. うん。で、日本には夏休みと春休みがありますね。Ya, jadi Jepang ada libur musim panas dan libur musim dingin. う Eh, ん。で、sorry, libur musim panas dan libur musim semi. はいですね。だから、その時にインドネシアとかバングラデシュに行きました。Nah, saat itu saya pergi ke Indonesia atau Bangladesh. うん。で、授業の時はそのための準備をしました。Nah, selama saya kuliah, saya menyiapkan semuanya. はい。で、左の写真はジョグジャカルタで建築のボランティアをしました。Nah, di sebelah kiri itu adalah foto saat saya menjadi relawan di Yogyakarta, うん。relawan arsitektur. はい。これ、左下の写真は仲間ですね。Nah, ini adalah teman-teman saya yang di bawahnya. 面白かったです。Ya, sangat menarik ya. うん。で、右の写真はバングラデシュです。Ya, di sebelah kanan ada foto-foto di Bangladesh. はい。バングラデシュで、孤児院の子供と交流をしました。Di Bangladesh, saya pergi ke panti asuhan. うん。で、バングラデシュのその孤児院の子供について、日本の高校生に説明をしました。Kemudian saya menjelaskan tentang panti asuhan yang ada di Bangladesh itu kepada siswa-siswa SMA yang ada di Jepang. うん、たくさんのことをサークルでします。Ya, saya banyak mengenalkan banyak berbagai hal kepada anak-anak tersebut. うん、そうですね。はい、じゃあ次ですね。はい、じゃあ次はアルバイトですね。Ya, selanjutnya kerja paruh waktu. はい、皆さん、アルバイトしていますか？ Ya, Minasang tahu ya pekerjaan paruh waktu? もしよかったら書いてみてください。Ya,
Menurut Minasa, pekerjaan paruh waktu itu apa ya? Atau ada yang sedang kerja paruh waktu sekarang di Indonesia? Biasanya part-time. パターンですね。Hmm. うんうん。Oh, したことがありますね。そうですね。はい。日本の、次スライドですね。ほとんどの大学生はアルバイトをします。Ya, jadi kebanyakan mahasiswa di Jepang itu akan melakukan arubaito. それは、生活費、学費、趣味のためにアルバイトをします。Nah, untuk apa kerja paruh waktunya? Ya, pastinya untuk kehidupan, untuk uang sekolah, dan juga untuk kebutuhan hobi. で、働く時間は週にだいたい10から20時間くらいです。Nah, untuk waktu bekerjanya dalam satu minggu itu 10 sampai 20 jam. で、まあ、大学生は勉強することが仕事ですから、勉強と働くバランスをキープすることが重要です。Nah, sebagai mahasiswa kewajibannya adalah belajar ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan mana kuliah, mana bekerja. Jadi itu sangat penting. で、もしアルバイトをしていたら、社会の経験として評価されることもあります。Nah, ada juga anggapan bahwa jika sudah pernah arubaito, pekerja paruh waktu itu dianggap sudah mempunyai pengalaman sosial. はい。じゃあ、アルバイトはどこでしますか？日 Nah, 本。kira-kira bekerja paruh waktunya di mana ya? 日本の大学生は、だいたい家庭教師、Ya, jadi biasanya di eh, tempat les ya, atau kita bisa bilang privat ya, う les ん privat, あとはカフェ、kemudian kafe, 私が働いています。ya, jadi Kak Dotasang juga kerjanya di kafe ya, あとはコンビニ、ya, minimarket, あとは居酒屋、izakaya, あとカラオケ、karaoke, あとレストランですね。restoran. たくさん、いろいろな種類があります。Ya, ada macam-macam ya jenisnya. うん。でも大体、食べ物の店で働く人が多いです。Nah, tapi kebanyakan mahasiswa itu memilih untuk bekerja di tempat makanan ya. うん。そうですね。インドネシアも似ていますか？ Nah, kalau di Indonesia apakah mirip Minasang? カフ Ini ェ、yang bekerja paruh waktu ya. Coba boleh disebutin yang bekerja paruh waktunya di mana? うん。カフェで働いています。私のカフェだ。そうですね。次ですね。はい。じゃあ、もし皆さんが日本に留学した場合、アルバイトのことです。Ya, jadi untuk misalnya Minasang jadi mahasiswa di Jepang ya, jadi mahasiswa asing itu juga bisa kerja paruh waktu ya. 少し、日本人とルールが違います。Ya, tapi sedikit berbeda peraturannya dengan mahasiswa di Jepang, mahasiswa Jepang ya. はい。で、資格外活動許可を取ればアルバイトができます。Ya, mahasiswa asing itu punya peraturan khusus ya. Yang pertama adalah harus ada izin kerja khusus yang bisa kita dapatkan. で、最大28時間までです。Dan maksimal itu 24 jam per minggu. で、夏休みとか春休みの長い休みの時は1日8時間、または週に40時間働くことができます。Nah, tapi saat liburan panjang ya, liburan panjang itu liburan musim panas atau musim semi. Nah, itu bisa bekerja sampai 8 jam per hari. Jadi 1 minggu itu bisa 40 jam. はい。で、仕事によっては JLPT の資格が必要かもしれません。Nah, ini sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaannya ya. Ada yang butuh sertifikat JLPT, ada juga yang tidak. はい。例えば、ホテルのレセプションとか、
コンビニは日本人と話しますから難しいです。Nah, misalnya yang bekerja di minimarket ataupun hotel itu karena langsung berbicara dengan orang Jepang, ya pasti butuh bahasa Jepang yang bagus. うん。あとは、でも工場とか、あとは倉庫の仕事の場合はいらないかもしれません。Nah, tapi kalau misalnya hanya bekerja di pabrik atau gudang, itu tidak perlu JLPT. うん。でも、まあ、日本語ができればできるほど仕事を選ぶことができます。Ya, tapi begitupun kalau Minasang bisa berbahasa Jepang semakin baik ya, jadi semakin banyak juga pekerjaan yang bisa Minasang pilih. うん。多分、その日本語をたくさん話す仕事はお金が高いと思います。Ya, jadi pekerjaan yang bahasa Jepang memerlukan bahasa Jepang yang tinggi, pastinya juga gajinya tinggi. うん、そうです。少し難しいですね。Ya, mungkin agak sulit tapi ya seperti itu. はい。じゃあ次ですね。はい、次は、就職活動です。Ya, kemudian di sini ada bagaimana pencarian kerjanya. うん、はい。日本は大学生の時に仕事を探します。Nah, jadi mahasiswa di Jepang itu biasanya mencari kerja saat masih menjadi mahasiswa. うん、だいたい3年生から4年生の時に仕事を探します。Ya, biasanya mencari di tahun ketiga atau keempat. うん、で、新卒採用というシステムが普通です。Ya, jadi ada sistem perekrutan untuk mahasiswa yang baru. うん、で、日本は専攻とは関係ない仕事に就くこともできます。Nah, ada juga ya, mungkin sama dengan di Indonesia, ada うん、juga mahasiswa yang bekerja itu nggak selalu sama dengan jurusannya. うん、そうですね。新卒採用というシステムは多分日本だけかもしれません。Indonesia ありまもすか？あります。あ、ありますか？あ、そうですか。Nah, ya, ま、ada juga ya kalau kita itu apa ya, fresh graduate ya namanya. うん、Indonesia nara,なんか fresh graduate というこもうとですね。そうですか。うん、ええ、jadi そう。perekrutan lulusan baru gitu ya. うん、で、この右下の写真はイベントの様子です。Ya, ini adalah acara ini ya, perekrutan atau pencarian kerja. うんうんうん、全員スーツを着ていますね。Ya, semuanya pakai jas ya. うん。全員多分大学生です。Nah, ini semuanya adalah mahasiswa. はい、そうですね。大体3年生はインターンシップに行きます。Nah, kebanyakan untuk mahasiswa tingkat 3 itu pergi untuk magang. で、4年生の時にインタビューとかを受けます。Nah, untuk mahasiswa yang tingkat 4 itu akan mengikuti wawancara. もし、3年生の時、インターンシップをしていたら評価されます。Ya, kalau misalnya dia di tahun ketiganya sudah bekerja atau sudah magang gitu ya, itu akan mendapat keuntungan. うん。なんか今私は3年生ですから、周りの友達はインターンシップに行っています。Ya, jadi karena sekarang saya tingkat 3 ya, jadi kebanyakan teman-teman saya itu sekarang sedang internship, う sedang ん。magang. みんな忙しそうです。Ya, semuanya kelihatannya sibuk banget. うん、そうですね。はい。じゃあ、これですね。はい。じゃあ、皆さんどうでしたか？ Nah, Minasang bagaimana? はい。これは最初に見せたものと同じですね。Ini adalah yang tadi saya tampilkan di depan ya. はい。じゃあ、いつ大学に入学しますか？ Ya, kita akan flashback kembali ya. Kapan kira-kira tadi ya yang berdasarkan penjelasan, kapan masuk universitas? Di bulan berapa, Minasang? 皆さん覚えてますか？ Masih ingat nggak? 答えは4月ですね。Ya, jawabannya adalah bulan 4.
うん。はい。じゃあ、いつ卒業しますか？ Ya, kapan lulusnya? Bulan berapa Minasang? Ada yang ingat? Boleh langsung buka ya mikrofonnya atau langsung tulis di komentar juga boleh. は2月か3月ですね。Ya, jawabannya bulan 2 atau bulan 3. うん。じゃあ、何年間で卒業しますか？ Ya, berapa tahun untuk bisa lulusnya? インドネシアと同じですね。Ya, sama dengan di Indonesia ya, 4年間ですね。4 tahun. うん。じゃあ、学生はどこに住んでいますか？ Mahasiswa biasanya tinggal di mana? だいたい両親と一緒に住んでいる、あとはアパートが寮ですね。Ya, ada yang tinggal sama orang tua, ada yang di apartemen, atau juga di asrama. うん。じゃあ、何で学校に行きますか？ Ya, pergi ke kampus naik apa ya? うん。日本はだいたい自転車、電車、バスとかです Ya, ね。ada yang naik sepeda, naik kereta, atau naik bus. うん。じゃあ次は、授業はどうですか？ Nah, bagaimana perkuliahannya, Minasang? うん。小さい教室ですか？大きい教室ですか？ Ya, ada kelas besar, ada kelas kecil. うん。ですね。じゃあ次は、課外活動はどうですか？ Nah, bagaimana untuk kegiatan di luar kelasnya? うん。日本ではサークル、クラブと言いますね。Ya, ada kalau di Jepang itu disebut dengan circle komunitas atau KM ya, うん。klub. で、アルバイトはどうですか？ Nah, bagaimana pekerjaan paruh waktunya? 多分食べ物の店で働く人が多いですね。Nah, biasanya mahasiswa itu banyak yang memilih untuk bekerja di tempat penjualan makanan. うん。はい、じゃあ、いつ仕事を探しますか？ Ya, kapan mahasiswa mencari pekerjaan? うん。そうですね。だいたい3年生、4年生ですね。Ya, tingkat 3 atau tingkat 4 ya biasanya. はい。だいたいインドネシアと同じところもあるかもしれません。Ya, jadi ada juga ya yang sama dengan Indonesia ya. うん。でも、いつ大学に入学しますか、卒業しますかは多分違いますね。Ya, tapi yang berbeda mungkin masuk atau lulusnya. うん。そうですね。はい。だいたいわかりましたか、皆さん。日本の大学生活。Nah, bagaimana Minasa? わかった。Apakah sudah mengerti? はい。嬉しいです。Ya, いいですね。じゃあ、終わりますね。はい。ありがとうございます。baik. Arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih semuanya, Minasa. Hai, Kato-san. Eh, 発表ありがとうございましはい。た。ます。Ya, Minasang sekarang kita sudah eh, selesai ya untuk eh, sesi penjelasan dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi untuk eh, Minasang yang ingin bertanya ya, adik-adik yang ingin bertanya atau boleh ya, ada sensei yang mau bertanya juga boleh, silahkan boleh raise hand ya, angkat tangan dan atau juga bisa tulis di kolom komentar ya. Kita akan buat sesi tanya jawabnya, kita bagi 3 sesi ya. Kita bagi 3 sesi dengan satu sesi mungkin 2 sampai 3 pertanyaan ya, tergantung mungkin kesulitan pertanyaannya nanti. Boleh. おはようございます。門田さん。Waalaikumsalam. 私はサルマン・ファイズ・ヒダヤです。私は、
漫画家と声優になりたいです。でも、どうすればいいんですか？私はまだアルバイトはありません。そして、日本語の、スキルはまだまだです。じゃあ、JLPT を合格するなければならないですか？それとも、ないですか？すみません。お願いします。はい。そうですね。えもし、大体声優とか、声優になりたい人は、大体専門学校に行くと思います。で、専門学校で学んだ後、その声優の会社に、アプライすることが多いです。で、もし、漫画とか、日本の漫画ですか？それともインドネシア語の漫画ですか？はい、日本語の漫画です。ああ、そうですね。JLPT、日本で働くには、ビザがいりますから、その時に JLPT が必要です。はい。その後、もう会社に、その漫画の会社とかにアプライしたりとか、あとはその声優の会社にアプライすることができます。Ya, bagaimana, Salmansa? Apakah bisa mengerti? すみません。私はまだわかりませんから、わかりません。Oke, jadi begini ya, tadi kan kamu ingin jadi mangaka atau seiyu ya. Nah, jadi untuk bisa menjadi seorang mangaka atau dubber ya, nah itu kamu harus masuk ke, bisa masuk ke Semonggakko ya. Semonggakko itu seperti bukan universitas ya, politeknik lah seperti itu ya. Jadi di Jepang, kamu harus belajar di sana. Kemudian nanti dari universitasnya itu biasanya ada perekrutan. Jadi eh, apa namanya, perusahaan akan merekrut gitu ya, ada perekrutan, nah itu bisa diambil dari sana. Nah, tapi tadi kan kamu tanya apakah butuh JLPT gitu ya. Nah, tadi kan karena kamu ingin jadi mangakanya, mangaka bahasa Jepang gitu ya, di komik Jepang gitu, bukan komik Indonesia ya. Nah, berarti kan kamu harus pergi ke Jepang yang pertama ya. Kemudian untuk pergi ke Jepang, apa yang dibutuhkan? Visa. Nah, untuk bisa membuat visa itu butuh JLPT gitu. Jadi JLPT itu pasti butuhうん。begitu. Bagaimana? はい、日本語わかができれりました。ば、ありがとうごあ、ざいます。日本語 Hai. ができればできるほど、アピールになりますね。はい。わ Ya, かりま jadi した。semakin banyak, semakin bagus bahasa Jepang kamu gitu ya, itu tuh semakin baik gitu. そうですね。はい、ありがとうございます。Oke, terima kasih. Tadi ada di kolom komentar ya, sepertinya Eka. Ah ya, apakah sudah bisa Eka untuk mikrofonnya? えっと、Hai. ちょっと聞きたいんですが、はい、はい、はい。インドネシアには、日本みたいな夏休みとか、秋夏休み、秋休みとか、長い休みがなくて、ちょっと気にするものがあります。えっと、夏休みが来たら、なんか、宿題とかありますか？ああ、宿、えっと、大学生は宿題はあまりないと思います。なぜなら、春学期で授業は終わります。で、2月までに秋学期、後期ですね。それ授業が終わりますから、宿題はありません。そうですか。授業が終わりますから、宿はい。題がありませんですはい、ね。そうですね。でもし、自分のリサーチをしたいなら、あの、なんだろう、その、あの、うーん、3年生と4年生には、もっと専門的な授業があります。その授業は宿題があります。そうですか。何年生によって違いますね。そうです。はい、違いますね。いい勉強になりました。ありがはい、あとうございました。りがとうございます。
Ya, jadi tadi pertanyaan dari Eka itu ya, apakah di liburan panjang ya, apakah ada PR seperti itu ya? Nah, jadi karena liburan itu biasanya ada di akhir semester ya, terutama untuk liburan musim semi, itu jadi tidak ada PR karena kelasnya sudah selesai gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa tingkat 3, tingkat 4 itu biasanya kan eh, pembelajarannya sudah lebih menjurus ke jurusannya gitu ya, lebih fokus ke jurusannya. Sehingga biasanya ada penelitian dan lain-lain. Nah, maka akan diberikan PR di situ. Jadi berdasarkan PR-nya ada atau tidak itu tergantung dari tingkat berapa seperti itu. ありがとうございます。Baik. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Sensei, Ya, boleh. おはようございます。Ohayo gozaimasu. はじめまして、私の名前はアフダルです。福賀さんに質問したいです。はい。質問は、日本の大学生は休日をどのように過ごしますか？ Ya. はいはいはい。そうですね。はい。人によって違いますが、大体の人は、アルバイトをする人もいれば、あとは、そのサークルでスポーツしたりとか、そのミュージック、音楽したりとかする人もいます。あとは、資格のために勉強する人もいます。Ya. Jadi tadi pertanyaan Afdal ini ya, bagaimana sih mahasiswa-mahasiswa Jepang itu menghabiskan waktu selama hari libur ya, misalnya Sabtu Minggu seperti itu. Nah, jadi kalau itu tergantung sama mahasiswanya ya. Jadi ada yang arubaito ya, bekerja, ada juga yang ikut ke komunitas ya, misalnya olahraga atau musik ya. Tapi ada juga yang belajar. Untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat tertentu, kompetensi tertentu. Itu mereka ada yang juga yang belajar seperti itu. Bagaimana Afdal? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? これ先生。違 Hai, う。cukup はい。ya. Hai, oke Joshua-san. Boleh langsung dibuka mic-nya? Masih mute, Joshua? Halo, Ya, oke. は、はじめまして。ジョスワナティカルと申します。お願いします。すみません。日本語があまり上手ではありません。インドネシア語を使ってもいいですか？ Hai, Dozo. Saya ingin bertanya, apakah di Jepang dalam hal pekerjaan masih digunakan nggak bahasa Inggris? Ada sebab itu dalam bidang apa saja yang digunakan? オッケー。日本では、仕事のため、英語は、まだ、必要ですか？また、必要な、英語が必要な仕事は、何ですか？うん、そうですね。英語が必要な仕事と必要じゃない仕事があります。あ、そうですね。でも、英語ができればアピールになります。もし、海外と、外国の人とマーケティングとかするとか、あとは、ホテルとか、たくさん観光客が来ますから、その時、英語が必要です。Oke, ya. Jadi saya artikan dulu ya sebentar. Eh, jadi ada pekerjaan yang membutuhkan bahasa Inggris, ada juga yang tidak. Nah, jadi tapi semakin minasang bisa berbahasa Inggris itu akan semakin baik gitu ya. Nah, kemudian pekerjaan apa
yang membutuhkan bahasa Inggris, itu semuanya pekerjaan yang berkaitan dengan internasional. Misalnya seperti untuk wisata ya. Jadi karena banyak wisatawan yang datang ke Jepang, itu sangat dibutuhkan bahasa Inggris di situ. Hai, うん。はい、ありがとうございます。Fuga-san, 大丈夫ですか？大丈夫で Kadoto-san. す。 Oke. Bagaimana Joshua? Sudah terjawab ya? はい。 Oke. Untuk tadi ya, tadi ada yang tertinggal ya. Jadi untuk ini juga ya, untuk marketing ya. Jadi misalnya supaya bisa dipromosikan ke luar negeri seperti itu, mungkin butuh bahasa Inggris ya. うんうんうん。Minasang juga yang ini ya, yang punya skill bahasa Inggris, karena Minasang orang Indonesia ya, yang bisa bahasa Jepang dan bisa bahasa Inggris itu banyak dibutuhkan di Jepang gitu ya. Jadi kalau Minasang bisa orang Indonesia bisa bahasa Jepang, tentunya mungkin ya mahasiswa-mahasiswa bahasa Jepang pasti bisa bahasa Jepang ya. Kemudian ditambah lagi plus bisa bahasa Inggris. Nah, itu sangat dibutuhkan di Jepang gitu. Jadi kesempatan untuk bisa bekerja di Jepang itu lebih besar. Oke, ada lagi yang lain? Sumimasen sensei. Oke, ya silakan Haura ya, Haura. Watashi wa Haura desu. Mau nanya sensei, selain bahasa Inggris di Jepang itu ada nggak sih yang menggunakan jasa bahasa lain kayak misalnya kan kita ngomong sama turisnya itu bermacam-macam ya kan, ada yang bahasa Inggris, terus ada yang orang Cina yang datang ke sini, dia pakai menggunakan Mandarin tuh bisa nggak sensei? OK。ふがさん、観光客が、アメリカ人とか、英語を使っている人だけじゃなくて、他の外国人もいますよね。例えば、中国人もはい。いますし、他の外国人もいますから、うん。どうですか？他の外国語も必要ですか？ああ、そうですね。私は京都で、カフェで働いていますね。だから、たくさんの観光客が来ます。中国人、韓国人、あとはヨーロピアンとか、アメリカの人も、たまにインドネシアの人も来ますね。でも、うーん、でも英語でだいたい皆さん通じますね。他の外国語、私は中国語も、発信してますが、でもあまり使えないですから、英語でだいたい大丈夫です。Ya, jadi begini Haura ya. Jadi walaupun banyak orang asing yang datang ya, jadi misalnya seperti si Kadota-san itu dia bekerja di kafe ya. Nah, yang pengunjung kafe itu bisa aja misalnya orang Amerika, orang Prancis, orang Indonesia bahkan gitu ya. Nah, tapi dia tidak menggunakan bahasa asing yang lain. Walaupun sebenarnya dia bisa bahasa asing yang lain, tapi dia tidak gunakan. Karena biasanya mereka lebih prefer untuk menggunakan bahasa Inggris saat di Jepang seperti itu. Jadi orang asingnya pun menggunakan bahasa Inggris. Tapi mungkin ya ada juga ya kalau misalnya eh, tour guide ya mungkin sedikit berbeda. そうです。ガイドならちょっと違いますね。多分国によって違いますね。そうですね。ガイドなら違いますね。あのうん。中、でも、そうですね。違います。ガイドは、その外国語、中国人の人は中国語、韓国人の人は韓国語、インドネシアの人はインドネシア語できる人ですね。Ya, jadi kalau untuk guide ya, tour guide itu berdasarkan sama yang kita bawa itu orang apa, seperti itu. Misalnya kita lagi bawa orang Indonesia, maka kita harus bisa berbahasa Indonesia. Kalau kita bawa orang Cina harus bisa berbahasa Cina, seperti itu. Tapi biasanya di travel itu sudah ada tour guide-nya untuk ini masing-masing gitu, masing-masing negara, seperti itu. うんうんうん。 Baik. Bagaimana Haura-san?
Bisa ngerti Sensei. Udah, terima kasih. Berarti itu untuk bahasa asingnya tuh dia pekerjaannya tour guide gitu ya. Oh, Ya, oke. kalau kamu Haura-san bisa bahasa apa ini? Dua Sensei. Nihongo ga Chugoku ga. Sugoku. 金属 Ya. 語。ハウラさん、日本語も中国語もできます。まあ、できますか？ガイドになったらいいかなと。いっぱいできると思い Ya, ます。インドネシア bisa 語、pakai ini. インドネシア語も中国語も日本語もできますね。 Indonesia 語もね。はい。マルチリンガルです。 Ya. Jadi Haura bisa jadi tour guide ya, atau bekerja di perusahaan yang multi internasional ya. Jadi yang hubungannya banyak ke です。 Cina itu juga bisa ya. Bukan hanya tour guide うん aja うんうん。 gitu. Hai Sensei. Ya. Arigatou gozaimasu. Hai. Oke, ini ada chat. Daftar hadir ya, Minasang. Silakan diisi daftar hadirnya untuk bisa mendapatkan sertifikat dari seminar ini. Oke, ini ada yang raise hand lagi. Mungkin kita lanjut aja lah ya untuk sesi selanjutnya ya dari Jonathan. Hai, silakan. はい、先生、ありがとうございます。Hai. すみませんです。3つの説明がありますが、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ありがとうございます。私の名前はジョナタン・ドロと申します。その前に、小倉さん、わかりやすい発表と、日本には、卒業式1年は何回ぐらいしていますか？インドネシアだったら2回ぐらいうんうんうんうん。ですが、日本だったらどうしますか？私の、じ Oke. ゃあ、 Jonathan, 数 maaf, agak ini 字 ya, クラブ、 agak putus-putus. Mungkin satu-satu dulu boleh? はい、先生。Iya, 卒業式と、はい。何回ありますか？インドネシアは2はい、卒業式。回あります。2回ありますか？ 1何年月とに、何月ですか？一年にそれ、大学によって違いますけど、2回、3回もあります。あ、そうですか。例えば、SD と SMP と SMA と普通、大体は2月か3月ですね。1回。1回だけです。はい。でも、ユニバーシティ、大学は、2月3月1回か、それとも、外国人留学生のために卒業式9月にあります。その春学期終わった後、卒業式もあります。 Ya. Jadi untuk universitas ya biasanya ada 2 kali ya, tapi kalau SD sampai SMA hanya 1 kali di bulan 2 atau 3. Nah, kenapa ada 2 kali di universitas, itu ada di bulan 2 dan di bulan 9, itu karena ada untuk mahasiswa asing gitu ya. Oke. Jonathan, boleh mungkin pertanyaan lanjutannya? はい、先生、ありがとうございます。2番目は、日本には、掃除クラブありますか？日本だったら綺麗な国ですから、インドネシアだっうたら、ん。まあ、ゴミがいっぱいありますから、日本だったらどうですか？はいはい。掃除クラブですね。掃除クラブは、で、サークルにあると思います。大学のサークルに、その、ボランティアのサークルがありますから、そのサークルであると思います。それか、大学の外で、その地域のコミュニティとして掃除をするの団体、グループもあります。 Ya, jadi Jepang itu ya sangat bersih ya. Tadi pertanyaan dari Jonathan tuh, apakah ada komunitas
untuk bersih-bersih ya. Kalau di Medan ada ya, ada Soji Kurabu ya. Nah, jadi kalau di universitas mungkin ada di komunitas ya, komunitas relawan ya. Kemudian di wilayah tertentu, misalnya wilayah Tokyo itu ya ada juga untuk komunitas-komunitas untuk bersih-bersih seperti itu. うん。はい。Jonathan? はい、先生。では、最後です。大学生は4年生の時、卒業のためは何をしますか？インドネシアだったら論文を作ります。日本だったら何をしますか？うんうん。論文のことですね。はいはいはい。はい、日本も同じですね。日本は卒業するための論文も書きます。あとはテストの学部もあると思います。Ya, jadi kalau di Jepang ya, untuk bisa lulus dari universitas harus menulis skripsi juga. 論文書かない大学もありますよね。はい、あります。書かない、書かなくて大丈夫な学部もあります。Ya, jadi ada juga ya yang tidak wajib menulis skripsi. Ada universitas yang nggak wajib seperti itu. Hanya mungkin laporan atau ya menyelesaikan perkuliahan saja. うんうんうんうん。 Bagaimana, Jonathan? Sensei, makasih banyak Sensei. Oke, hai. はい、ありがとう Oke, ございます。では、 selanjutnya こ ada の、 di kolom komentar ya. Tuh. Kalau sudah bekerja, Sensei mau tanya, kalau sudah bekerja di Jepang, apakah bisa ambil pendidikan kuliah di Jepang? Tuh, Jia, ini maksudnya sambil kerja atau bekerja dulu, baru kemudian lanjut kuliah? Mungkin boleh dijelaskan disambil atau bagaimana? Bekerja dulu, kemudian berhenti kerja, baru lanjut kuliah gitu ya. もし、なんか一回、日本で働いてて、その後、日はい。本で、留学したかったら、できますか？日また、本で、うん。多分できると思います。もし、大学は年齢の制限がないですから、だから、もし、例えば日本人でも40歳とか50歳の人も大学に入ることができます。だから、で、あとは、その大学によって違いますね。うん。外国人のための、試験もありますし、日本人だけの試験もありますから、その大学でできるとこ、できないとこがあると思います。 Ya, jadi bisa ya Jiasang. Karena apa? Karena sama seperti di Indonesia ya. Jadi untuk bisa kuliah itu tidak ada batasan usia gitu. Tapi pun itu tergantung sama universitasnya. Ada universitas yang bisa, ada juga universitas yang tidak bisa. Itu juga tergantung sama bagaimana ketentuan dari ujian masuk universitasnya seperti itu. Misalnya hanya bisa menerima usia sampai seperti ini, ataukah eh, untuk ini tidak bisa menerima mahasiswa asing seperti itu. Jadi itu tergantung dari universitasnya kembali gitu. Terus mungkin saya nambahin ya, itu ini berdasarkan pengetahuan saya, kamu itu kan harus ganti visa seperti itu. Jadi kalau dulunya bekerja, kemudian eh, menjadi pelajar itu harus ganti visa juga seperti itu. Tapi nggak ada masalah, semuanya itu bisa diurus dari Jepang sendiri. Sensei, Tiara ingin bertanya. Iya, silakan Tiara. Sensei, dari semua aktivitas ekstrakurikuler di Jepang, apa yang paling populer dan terkenal, dan seberapa penting peranannya dalam kehidupan mahasiswa?
さっきサイクルとかクラブありますよね。サイクルとクラブの中で何が一番、大学生に有名ですか？えっえと、あ、ベそル。して、もし例えば仕事のため、将来のために、すごく、役に立つのサイクルとかクラブがありますか？そうですね。うーん、うーん、そうですね。英語、英語のコミュニティ、クラブ、サークルとかは多分その将来外国で働く、外国で働きたい日本人とか、英語に興味がある人も入りますね。あとは、その、資格のために一緒に勉強しようという人も、サークルもありますね。あります。あYa, とは、jadi,あhai, Suzy. あと、あとはクラブは、先輩との関係が、近いですから、もし先輩が仕事に働きました。で、招待とかもあると思います。Hai. Ya, jadi begini ya. Jadi untuk di circle ya, jadi itu ada yang paling terkenal tuh mungkin eh, komunitas bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang ingin bekerja di luar negeri, seperti itu. Apalagi kebutuhan bahasa Inggris yang semakin meningkat, itu membuat mereka harus bisa bahasa Inggris gitu. Kemudian juga ada komunitas untuk belajar bareng gitu. Jadi belajarnya beda-beda tapi barengan gitu. Jadi belajarnya masing-masing atau mungkin saling membantu gitu, tapi bareng-bareng seperti itu. Nah, untuk di klub sendiri, karena tadi ya klub itu kan dia resmi ya, dan juga lebih ketat, lebih intim seperti itu. Nah, jadi untuk antara senpai dan koha itu dekat gitu. Sehingga misalnya nih sempainya, seniornya itu sudah bekerja di perusahaan A gitu. Nah, jadi kohainya itu bisa direkomendasikan gitu, bisa ayo kamu ini ada pekerjaan di perusahaan saya, ayo ini daftar gitu, dan bisa direkomendasikan oleh sempainya seperti itu. Nah, jadi itu mungkin keuntungan ya untuk ikut komunitas atau klub ya seperti itu. Bagaimana Tiara Sam? はい、先生、わかりました。Oke. Saya juga pernah dengar ya, itu bolantia shita 学生も仕事を探すのとき、それが、ボランティアの性格があったら、すごくアピールがもらってるんですよね。そうですね。サークル、そうですね。ボランティアのために、人のために働くうん。アピールになりますし、あとは社会の経験として、うん。企業からもいいアピールになります。Ya, jadi ya saya pernah dengar itu ya. Kalau kita jadi volunteer, relawan ya, terutama itu sangat mendapat keuntungan saat kita untuk saat mencari kerja seperti itu, terutama relawan yang berhubungan sama sosial gitu. Hmm. まあ、門田さんもアピールになりますね。あ、そうですね。すごく外国でボランティアしていて、そうですね。はい。ya, seperti Kado Tasang ya, sekarang sedang menjadi volunteer di ini ya, di Indonesia, di luar negeri, dan itu hubungannya sangat bagus banget sama di dunia sosial dan di dunia pendidikan gitu. Jadi nilainya sangat tinggi seperti itu. はい。じゃあ他の質問ありますか？ Ada pertanyaan yang lain, Minasang? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit rangkum untuk
eh, materi kita hari ini ya. Jadi universitas di Jepang itu ya berbeda-beda ya untuk peraturan dan ketentuannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan kehidupan mahasiswanya ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kadota-san bahwa universitas di Jepang itu sama seperti universitas di Indonesia yang masuknya yang bisa selesai dalam waktu 4 tahun gitu ya. Kemudian setelah mereka tamat, biasanya ada yang melanjutkan ke S2, ada juga yang langsung bekerja. Dan mungkin yang sedikit berbeda dengan di Indonesia ya, untuk sistem SKS ya. Jadi di Jepang itu hanya 124 SKS ya. Mungkin di Indonesia sedikit lebih banyak ya. Kemudian untuk sistem penilaian ya hampir mirip dengan di Indonesia. Ada mata kuliah yang butuh kehadiran, ada juga mata kuliah yang tidak butuh kehadiran. Kemudian di perkuliahan ada kelas besar, ada yang kelas kecil. Nah, sehingga kalau di kelas besar tidak terlalu banyak bisa berkomunikasi dengan dosen, tidak bisa mempunyai kesempatan untuk bisa lebih banyak berbicara. Sedangkan di kelas kecil itu banyak bisa mempresentasikan, bisa banyak bertanya kepada dosennya. Kemudian untuk mata kuliah, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan, sehingga mahasiswa yang jurusannya sama belum tentu mata kuliah yang diambil saat kuliah itu belum tentu sama, bisa saja berbeda. Kemudian juga untuk kegiatan di luar kampus ya, ada circle, ada komunitas, ada juga klub yang biasanya diikutin oleh mahasiswa. Dan untuk kerja paruh waktu itu biasanya mahasiswa banyak bekerja di tempat makanan ya, penjualan makanan. Dan untuk mahasiswa asing itu hanya bisa bekerja 28 jam per minggu. Kemudian mahasiswa bisa mulai mencari pekerjaan itu dari mulai mereka tingkat 3 sampai tingkat 4. Biasanya setelah mahasiswa lulus dari kampus, mereka bisa langsung bekerja jika sudah mendapatkan pekerjaan. Oke, mungkin itu saja rangkuman dari saya. Eh, Hai, 門田さん、説明してくれてありがとうございました。ありがとうございます。 Hai. Oke, saya kembalikan kepada analisa Sensei. Baik, terima kasih Alfi Sensei yang telah memandu jalannya diskusi hari ini dengan sangat baik. Antusiasnya juga sangat keren ya pesertanya. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Kadota Fugasang, atas pemaparan materi yang sangat menarik mengenai kehidupan mahasiswa di Universitas Jepang. Nihon no Daigaku Seikatsu ni tsuite totemo kyoumi buka o hanashi o shite itadaki, Kadota Fugasang arigatou gozaimashita. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan sangat baik. Pesertanya juga sangat antusias, bertanya dan ingin tahu mengenai kehidupan mahasiswa di Jepang. 本日のウェビナーにご参加いただきありがとうございました。皆さんにとって少しでも役に立つ時間になっていれば嬉しいです。また次回皆さんにお会いできることを楽しみにしています。Oke, baiklah, karena tadi pembukaan saya menggunakan pantun, jadi penutupan juga biar afdol kita menggunakan pantun. Jadi boleh suaranya ya. Oke, pergi belajar hingga ke negeri Sakura. Cakep. Ilmu didapat, hati pun gembira. Cakep. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.